Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal kimia organologa. Namun sebelumnya perkenalkan, saya sendiri, Lucy Tania Kevi, dengan kedua teman saya, Adriana Yunita Luruk dan Hildegardis Hilaria Ola. Judul jurnal yang kami review yaitu Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Oksotrinukleer. Yang berikut latar belakang. Senyawa-senyawa anorganik menunjukkan variasi tidak hanya dalam tingkat oksidasi, jenis senyawa, bentuk, dan tipe reaksi, akan tetapi juga manfaat yang beragam tergantung jenis senyawa yang disintesis atau dihasilkan. Salah satu pemanfaatan senyawa-senyawa organik yang banyak diteliti adalah penggunaannya sebagai katalis di industri kimia dalam produksi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Katalis-katalis yang disintesis merupakan senyawa-senyawa anorganik, baik logam murni, campuran maupun senyawa organologam. Senyawa oksotrinukleer mengandung 3 atom logam yang terikat oleh oksigen membentuk jembatan logam oksigen dan ligan yang terikat oleh logam. Contoh senyawa oksotrinukleer yang umum dijumpai adalah Cr3O, OOCCR6, H2O3 yang telah dikarakterisasi secara sempurna baik secara spektroskopi maupun difraksi. Secara umum, senyawa ini dituliskan dengan rumus umum M3O, OOCCR6, L3, di mana M ion logam, R gugus organik, dan L merupakan ligan. Pada penelitian ini akan disintesis senyawa oksotrinukleer dengan campuran atom logam yakni Ru2COO, OOCCH3, 6, C5H5N3, ClO4 dan karakterisasinya menggunakan spektrofotometer FTIR dan spektrometer massa dengan teknik GC-MS. Yang berikut tujuan untuk mengetahui sintesis oksotrinukleer menggunakan RuCl3 NH2O pada temperatur ruangan dengan kondisi atmosfer oksigen. Yang berikut metode dan materi. Alat dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah RuCl3N2O, etanol, aquades, asam asetat, kobal asetat, natrium perklorat, dan piridin. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas standar seperti gelas beker, Erlenmeyer, labu leher 2, spektrometer FTIR, dan spektrometer massa. Slide yang berikut, prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, sintesis senyawa oksotrinukleer. Sintesis senyawa oksotrinukleer dilakukan dengan modifikasi prosedur. Sebanyak 0,15 gram RuCl3N2O dilarutkan dengan berturut-turut 20 ml etanol, 10 ml air, dan 25 ml asam asetat. Larutan yang diperoleh kemudian diaduk dengan pengaduk magnetik pada suhu 70 derajat Celcius sampai diperoleh larutan yang berwarna merah. Larutan kemudian didinginkan dan ditambahkan dengan 0,5 gram kobal asetat dengan terus diaduk selama 10-15 menit. Kemudian, ke dalam larutan tersebut ditambahkan secara perlahan 1,2 gram natrium perklorat dalam 4 ml piridin yang telah disiapkan sebelumnya.
Larutan yang terbentuk diaduk hingga 15 menit dan kemudian didiamkan selama 1 hari untuk diperoleh senyawa oksotrinukleer yang siap dikarakterisasi lebih lanjut. Prosedur kerja yang kedua, karakterisasi senyawa oksotrinukleer hasil sintesis. Senyawa oksotrinukleer dikarakterisasi menggunakan spektrometer FTIR dengan metode pelet KBR dan dianalisis pada rentang bilangan gelombang 250 sampai 4000 cm-1. Selanjutnya, senyawa oksotrinukleer tersebut juga dianalisis dengan spektrometer massa dengan metode CSI dengan menggunakan nitrogen cair sebagai pendingin dan senyawa oksotrinukleer dilarutkan dengan pelarut dikloroetana. Berikut hasil dan pembahasan, di mana gambar grafik ini merupakan spektra FTIR senyawa oksotrinukleer. Pada gambar grafik ini terlihat bahwa gugus fungsional yang muncul didominasi pada bilangan gelombang 1000 sampai dengan 2000 cm pangkat -1. Spektra FTIR senyawa oksotrinukleer dengan ligan piridin dengan rumus umum Ru LLLMLL O OOCCH3 6 L3, di mana L merupakan piridin dan M merupakan CO, memiliki spektra FTIR yang rumit pada daerah bilangan gelombang di antara 1480 sampai dengan 1600 cm pangkat -1. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran seperti yang terlihat pada spektra FTIR gambar grafik ini, di mana daerah pada bilangan gelombang tersebut terdapat vibrasi yang sangat lemah dan tajam. Daerah bilangan gelombang 1480 sampai dengan 1600 cm pangkat -1 tersebut menunjukkan vibrasi asimetris dari OCO pada senyawa oksotrinukleer. Hasil pengukuran menggunakan spektrofotometer massa dengan metode cold spray ionization atau CSI pada oksotrinukleer Ru, CO, OOCCH3 6, C5H5N3, ClO4. Yang berikut, gambar kedua ini merupakan grafik spektra massa senyawa oksotrinukleer, di mana gambar ini terlihat bahwa adanya puncak-puncak ion molekul pada massa atau muatan 869,27, 790,19, 710,15, dan 631,12. Puncak ion molekul pada massa atau muatan 869 atau 27 menunjukkan ion molekul Ru2CO, OOCCH3 6, C5H5N3 dengan intensitas yang kecil. Puncak ion molekul dengan massa atau muatan 790,19 yang menunjukkan keberadaan molekul intensitas tertinggi pada spektra massa senyawa oksotrinukleer ditunjukkan dengan hadirnya ion molekul dengan massa atau muatan 710,15 yang mengindikasi fermentasi dari
hilangnya 2 molekul piridin sehingga menghasilkan puncak ion molekul terakhir yang muncul hasil fragmentasi dari hilangnya 3 molekul piridin menghasilkan massa atau muatan 631,12 Dari hasil keseluruhan spektra massa senyawa okso trinuklir terlihat bahwa fragmentasi molekul terjadi pada ligan dari senyawa okso trinuklir. Yang berikut kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa okso trinuklir RuCO, OOCCH3, 6, C5H5N3, ClO4 dapat diidentifikasi secara pasti dengan menggunakan spektrofotometer FTIR yang menunjukkan gugus fungsional yang terdapat dalam senyawa okso trinuklir dan diperjelas dengan pengukuran menggunakan spektrofotometer massa yang menunjukkan bobot molekul dan pola fragmentasi yang terjadi pada senyawa okso trinuklir. Yang berikut sekian dan terima kasih.